Itu sih Cina. Ya Cina banget sih gue suka banget ketika lu pakai baju nih. Ini baju di sini bolong. Di sini bolong. Terus bulu dada kelihatan kan biar maco teh ya. Gitu. Terus kalau celana gue sukanya yang ini. Mau bikin video kayak Ini episode podcast pertama gua atau Ohtak ya, kalau di gua ini namanya Ohtak kalau podcast. Ya. Jadi selamat datang di channel Ohsi. Kita kasih applause. Yes, keren banget. Jadi gua di sini kedatangan seseorang yang sangat spesial gitu ya. Dia teman gua ini. Pernah perkenalkan diri? Iya, gue kelihatan lah ya pakai peci gini berarti gue Islam. Pastor dia. Pastor, tapi ini mah pecinya gini. Paus. Nama gue ini Ricardo. Ricardo Salam Pesi. Oh, Salam Pesi. Nama gue Ricardo Salam Pesi. Gue temenan sama Buas Salosa sama Patrick Wanggai. Lahir di mana? Dubai. Kagak, gue kebetulan lahir di Maluku sana. Di Maluku kan di sana gue Persipura. Jadi nama asli gue Rehan, biasa dipanggil Mbe ya. Karena rambutnya gue kayak bulu Mbe. Itu kenapa tuh? Gue kira bulu Mbe. Panggil Mbe. Cina ini. Gue itu pertama kali dipanggil Mbe itu di rumah sebenarnya. Nongkrong di rumahan. Terus sama yang abang-abang gedenya, yang orang-orang gedenya itu juga dipanggil weh. Gede. Iya, dipanggil Mbe gitu. Kata gue nengok. Iya bang, ngapa? Beli rokok dah. Oh iya bang. Gue iya dah. Terus dari situ mulai pada manggil gue Mbe. Langsung meluas ya. Meluas. Terus nggak tahu tuh kenapa pas di sekolah tiba-tiba gue dipanggil Mbe, nggak tahu udah ngapa. Gue lupa ceritanya juga. Tiba-tiba ada aja yang manggil gue Mbe. Peka kali ya. Terhadap perangsang. Kalau umur ini gua ngerokok ya biar santuy. Umur berapa nih? Umur gua 39. Besok kebetulan gua ulang tahun. Berarti besok tuh tanggal 31 tanggal 1 Mei. Gua 1 Mei ulang tahun kebetulan. Gua besok ulang tahun yang ke 42. Oh, ya. 42. Sekali ulang tahun 3 tahun. Keren. Iya. Gua gitu sih. Kalau lu gimana? Sekarang usia beranjak berapa? Kalau gua sih udah kepala 6 ya. Gila. Udah punya mobil lah. Iya, udah punya apa-apa, gua udah punya cucu. Segala macam ada. Udah. Oh iya. Bukan masker kebakar goblok. Terus Ya sekarang kita langsung topik aja ya. Mau bahas apa sih Bang? Kita bahas kepo banget. Kita bahas tahu. Ini aja kayak passion gitu, selera lu apa? Selera ya. Pandangan lu nih tentang passion ini di hidup lu, tentang selera apa sih? Selera tuh kalau menurut gua suatu kegemaran ya, kesukaan ya. Kalau kita ngelihat sesuatu terus suka, terus cocok banget dah buat gitu. Oh itu ya, gitu. aing parah gitu. Aing teh aku. Itu kalau menurut gua sih gitu, kayak misalnya kita ngelihat dari musik ya, biasanya kan dari musik tuh. Kalau kira-kira lu selera di musik lu gimana sih? Kalau gua tuh lebih suka kayak musik-musik yang keras teh, metal ya. Tapi sekarang gue lagi dengerin lagu surf rock sih. Surf rock. Itu mah depan turas pasti depan ya. turas. Shout out ya buat depan turas yang keren ya. Dan sesama orang Sunda. Kalau gue juga sih, gue rock sih, lebih ke rock ya. Kalau metal sih nggak terlalu banyak sih gue ngedengerinnya ya. Gue lebih ke rocknya sih, kayak rock zaman dulu. Alternatif. Alternatif. Grunge banget anaknya. Gue nih lihat tuh muka gue tuh. Artik mongke banget kan. Tuh, ini kayak Syamil gue. Syamil gue kayak Syamil. Ya, selanjutnya apa sih yang jadi panutan lu di dalam fashion, bukan passion nih, fashion cara berpakaian. Cara berpakaian gue sih lebih ke ini banget sih kalau gue Billie Eilish. Rambut hijau ya sini tengah-tengah doang. Gue kebetulan suka banget gitu. Kalau gue fashion
lebih suka ke yang ngejreng-ngejreng gitu kalau gua sih. Ya. Warna berani warna gitu ya. Berani gua. Rainbow cake. Kayak ini lu contohnya si Hotman Paris. Nah, itu gue suka banget sama dia. Kan dia hitam. Style dia. Oh, hitam. Hitam Oh, dia, hitam ya? nggak warna-warni cuy. Oh, sorry. Ya, tapi aing mah bener lebih suka yang kayak ini. Aing mah lebih Billie Eilish banget soalnya aing orangnya gini banget. Satanis ya kan katanya. Nanti kita bikin di kepalanya ya lambang salib kebalik. Enggak, tuh bercanda. Yang ini yang bener nih apa nih? Kalau aing mah lebih ke ini sih, style mah yang santai-santai, yang retro ya. Kayak style tahun 70 80 lah itu. Stranger segitu. Things. Yo, men segitu. Soalnya kalau 70 80 teh orang-orang pakai baju teh nyantai tuh enggak? Keren Kayak teh. pakai kaos, pakai celana jeans. Terus apalagi yang stylean summernya teh gila, keren. Kagak usah ribet-ribet, Iya. udah keren gitu. Kalau sekarang mah kan edan pakai stylean teh baju kotak-kotak. Iya gitu. Terus bendera-bendera teh itu gue sebenarnya suka aing kayak gitu. Yang bendera bagus sebenarnya, tank insomnia bagus. Gue suka aing sebenarnya gue Cuma kayak gitu. yang makainya Cot. Iya. Nggak COD nggak jajan. Gak coba jajan. Tapi kan menurut gua kalau ektis tuh bagus sih. Bagus tapi lu ektisnya yang mengarah ke negara mana? Kan kalau Cina Shaolin Soccer gitu ya. Nah itu gue sih kayak gitu sih. Cina. Ya Cina banget sih gue. Gue suka banget ketika lu pakai baju nih. Ini baju di sini bolong. Di sini bolong. Terus bulu dada kelihatan kan biar maco teh ya. Gitu. Terus kalau celana gue sukanya yang ini, celana renang. Oh, Jadi press. ya, itu lu bisa bayangin aja kayak gimana sih Jadi stylernya. si ininya teh bentuk teh atau enggak yang si ini si Pipa. ini dah. Si itu. Biar santuy teh ya. Dan kalau ini selanjutnya teh kayak apa ya? Kayak lebih ini dah, lu nggak mungkin meren anak muda diem wae di rumah, Oh iya. cuma sendiri menyendiri gitu di pojokan udah kayak ikan sapu-sapu kan ya. Iya. Jadi lu Ikan nila kali ya. lu suka nongkrong gak sih? Anak kita nongkrong banget gak sih? Gila, nongkrong banget dong. Anjing. Enggak tuh. Biasa aja sih nongkrong mah, cuma kayak suka aja gitu. Ya yang tadinya dulu mah kan kalau di sekolah kan dulu mau nongkrong teh dipaksa teh itu enggak? Iya kan. Nah, ini emang gitu sih Awalnya budayanya gitu. ya. Budayanya teh disuruh sama kakak kelas teh nongkrong atuh gitu. Segala macem gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya jadi kebutuhan jatuh cinta gua sama tongkrongan tuh. Kita jawabannya nih jagoan ringkas pisan. Yo iya gelo. Kalau misalnya gua mah ya, kalau misalnya nongkrong tuh menurut gua sih ketika kan kita kan pasti lelah ya sama pelajaran, lelah pisan gitu sama pelajaran, terus kayak Ya relax. terus kan kita tuh nggak cuma dari satu kelas doang kan biasanya kan kalau misalnya lu teman cuma punya teman kelas ya kalau nggak asik men. Asik parah. Kayak ini kan dari jurusan-jurusannya kebetulan di sekolah aing kan di Mandua ya. Mabras Army Squad. Yoi itu ada 3 jurusannya teh, ada agamanya juga, jadi makin seru kalau misalnya kita nongkrong tuh Rame gitu ya. kebetulan agamanya cuma 1 yang nongkrong. Aduh. Dua gak rame, IPA IPS doang. Dua. Oh, 2. Kalau di rame deh kalau misalnya ini mah kalau di angkatan gua sih dikit anak agamanya yang nongkrong soalnya kebanyakan ini dia syar'i ya. Iya, kebanyakan ini sih dia lebih kebanyakan pada nonton Netflix anak agamanya teh. Netflix banget gitu. Kayak gua lah gitu, gua suka nonton Netflix. Tapi menurut lu yang nggak nongkrong tuh apatis gak sih? Kalau bisa dibilang apatis sih ya tergantung sih soalnya kan gimana ya Pendirian dia ya. apatis mah lagi kalau ketika dia kagak mau langsung nolak gitu, nolak sesuatu gitu. Tapi kalau menurut gua sih ya enggak apatis sih kalau menurut gua mah. Soalnya orang-orang kayak gitu tuh ya pilihannya beda sama kita, pandangan jalannya beda. Udah kalau kita mah nongkrong tuh kan di ya warung-warung ya biasa sama orang-orangnya juga dari macam-macam. Justru kalau misalnya kita nongkrong sama yang kayak gitu tuh lebih banyak pengalamannya sebenarnya. relasi. Ya nambahin relasi penting banget sama konektivitas. Eta Itu penting banget. Nah, terus saya nongkrong nih. Lu aktif gak sih di organisasi gitu di sekolah atau di kalau di masyarakat? Di ini mah kebetulan kalau di sekolah ya, di sekolah gua
aktif banget di ekskul gua. Kalau di ekskulnya tuh, kalau di sekolah tuh aing pertama aktif di ini sih. Poli pantai. Poli pantai, Oh, poli pantai. Gua aktif banget waktu itu. Gua ada kejuaraan di Spanyol kebetulan. Iya, itu menang. Hadiahnya apa? Hadiahnya kambing guling. Oh, kambing guling. Kambing guling. Keren itu. Kambing guling. Itu gua di sana di Spanyol sama teman gua si Agam Isra. Si Agam, si Agam nih, Si Agam nonton Isra, Agam ya. Kalau si Agam nonton nanti dia itu kaptennya di situ. Kebetulan pas lagi nyemes anjing nyangkut di ring itu itu Saking jangkungna eta. iya dia biasa gitu kan orang mah gimana ya kalau voli pantai mah bersemangat tau gak bersemangat gitu. Keren lu, keren. Enggak, serius. Ya, serius gimana nih? Serius. Aing kalau di SMA gua organisasi enggak ini sih, enggak banyak ya, cuma eskul doang satu futsal aing. Futsal. Waktu itu Ge dapat gelar juga kan ya? Apa? Di GOR pernah dapat gelar gitu. Oh ya? iya lumayan tuh juara 3, tapi itu kan divisi yang bawah. Soalnya futsal di sekolah aing mah rada gimana lah gitu. Cuma kan dibandingin dari sekolah maneh mah yang punten slur. Gitu yang paling jago. Punten slur kumaha. Punten slur gelo yang paling Ya abdi mah lain budak futsal. Tapi setidaknya kan futsal di sekolah lu mah sangat bisa dibanggakan lah. Tuh. Ya alhamdulillah sih dapat support kalau dari teman-teman mah. Cuma kalau dari sekolah ya gitu, kadang kan namanya apa ya? Badan gitu mah enggak gimana sih ya cuan-cuanan teh tau gak? Iya, Gua bener. nyusun proposal nih ini apa lumayan nih buat ini ya Pengalaman pribadi. pengalaman lah. Gua nyusun proposal teh ditotalin ya ada 1 juta mah biaya pendaftaran biasanya 400 lah ya. Iya. Terus teh itu mah udah ditotalin dikirim ke komite yang cair teh cuma 500 anjir. Ih kumaha eta? Jadi cair 500, 400 teh fix buat bayar pendaftaran. Jadi udah 100-nya terserah buat apa gitu. Jadi kayak gitu Jadi belum jujur teh tuh gak. Bener. Gitu. Tapi sebenarnya ada isu-isunya ya. Gua mah enggak mau langsung giniin kalau sekolah gua gimana. Cuma ya namanya katanya badan kayak gitu, katanya. badan kayak gitu. Terus katanya ada buktinya teh tau gak. Jadi katanya tuh gue bisa percaya lah gitu. Ditilik-tilik teh Ditilik-tilik mah aya buktian. Kalau dia teh sebenarnya biayanya ngeluarin teh banyak ngeluarin banyak, cuma yang keluar tuh cuma berapa gitu jahat tidak maksimal. Gue nggak ngerti sih kenapa sih sistemnya kayak gitu. Ya. Ya udahlah biarin aja, udah lulus juga gitu. Cuma aja. Tapi membaik sih iya. ketika gue mulai belakangan ini membaik sih alhamdulillah, mulai cair gitu setelah diganti perangkatnya. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lah. Begitu ini gue dapet info nih dari Intel dari Intel Ohzim ya. Gila. Ini faktanya si Mbe ini suka cewek berambut pendek. Gila bener Itu pisan. Faktanya bener apa enggak sih? Terus alasan lu suka cewek rambut pendek itu apaan sih? Gue kalau itu sih faktanya sebenarnya pendeknya segimana gitu. Kalau gue mah lebih suka yang botak dah. Saitama One Punch Man. Kayak skinny botak gitu ya. Anak pang gitu. Suka sebenarnya kayak gitu. Lebih yang kayak gitu sih gue mah. Lebih apa ya? Yang nyantai, soalnya yang nyantai kayak pakai pakaian juga yang nyantai. Gue mah lebih sukanya. Soalnya yang rambut pendek itu setelan apapun tuh masuk gitu. Lupa gue mah lebih suka yang ini yang hijab gue lebih suka yang hijab. maaf gue mah lebih suka yang pakai ini hijaber. Gue mah anaknya hijaber banget. Jadi ada lagi nih, ini mah benar-benar harus diceritain banget dengan serius ini mah. Gimana kenangan yang tidak bisa dilupakan gitu di masa SMA, di masa di SMA mana sih. gitu. Banyak sih tentang lu prestasi lah, atau ada sesuatu yang kurang menyenangkan atau apa. Alhamdulillah sih kalau gue selama di sekolah sih gue anaknya bager sih kalau gue anaknya bager teh baik ya. Bager pisan sumpah. Gue kayak menang Olimpiade Sains itu berkesan banget sih waktu itu. Kan lu IPS. Iya gak apa-apa ya gitu. Jadi aing dari IPS volunteer teh kan lintas minat. Jadi aing waktu itu lagi ikutan ini kebetulan di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu ngadain Olimpiade se Jabodetabek. Hong Kong Jabodetabek.
Panitianya Jackie Chan. Nah, gitu. Keren. Pokoknya itu istilahnya. Ya, ini serius ini mah. Capek anjing gua. Serius ya. Ya udah, pokoknya mah gua kalau di zaman SMA mah nggak banyak sih. Nggak banyak lah, banyak banget. Semua orangnya pasti punya kenangan sendiri di zaman SMA, SMP ya. Apalagi zaman-zaman SMP kita, ya gila. OSIS kita. Ceritanya banyak banget sih zaman SMP. Ini ketua OSIS dulu. Ketua OSIS. Gua tuh sebenarnya bukan anak OSIS di SMP. Jadi kayak gua ditarik tuh sama dia. Kebetulan waktu itu tuh jadi Nah. gini ceritanya waktu itu. Kan aing teh pas mau ada perekrutan OSIS gitu ya. Terus aing teh ada teman aing tuh si Febri, ya si Febri teman kita. Nah, aing teh diwakilin sama dia tuh. Gua wakilnya dia gitu. Terus kayak aing mencari kan kabinet aing teh gimana nih, kementerian gua nih harus bagus lah gitu. Gue nyari orang-orang yang berkompeten dalam bidang organisasian gitu. Nah, karena gue nyari dia, karena dia dulu kreatif dia. Bohong, enggak kreatif. Kreatif dia. Dia waktu itu pas gue lihat aja, dia lagi ngelukis itu. Gue lagi ketemu dia tuh, dia posisinya lagi ngelukis itu. Gue itu waktu itu ngelukis pasir kan? Ngelukis pasir dia loh kebetulan sama si ini Pina. Oh, Pina Garut. Bukan ada Pina pemain IMB itu dia. Waktu itu lu gimana sih kan lu waktu itu sama dia? Masa lupa sih? Nah, waktu itu sama dia tuh gua ngeliat kan kayak wah gila ini bakatnya terpendam banget tau gak, kayak ngelukis pasir tuh gila gini-giniin anjing, gila gua ngeliatnya keren banget gitu. Jadi ya udah ini pas banget nih buat organisasi OSIS gitu. Kali aja OSIS gua butuh makan kan, lu jadi bisa ngebiayain gitu. Jadi udah karena gua rekrut gitu sih. Kalau ngomongin kenangan sih di SMA tuh kebanyakan gua rada ini sih kenangannya rada pahit sih. Cuma pahit-pahit asik tuh kan. Iya, keren. Biasa kayak modal ya adalah sedikit-sedikit mah ributnya. Terus ada sedikit-sedikit ngebodor tau gak di sekolah. Kayak kita gak boleh ngerokok ya, ini mah apa-apa aja kayak. Ini mah tapi buka-bukaan aja. Kita kayak ngerokok di sekolah gila sampai ketahuan si Agam tuh rokoknya dibawa rokoknya ke kantor guru Gimana tuh ceritanya? Itu gua nggak ada di TKP sih. Gam nonton ya Gam ya. Jadi katanya tuh si Agam tuh lagi ngerokok, terus datang Sendiri itu dia sendiri kata kalau nggak salah ya, lupa gua, cuma langsung diambil terus ditenteng sampai lupa itu ditenteng gini, woi ini si Agam ngerokok, si Isra ngerokok lo kata gua gitu sih itu kalau di sekolah gua tuh Texas nih, tapi kalau ada yang kayak gitu aman nggak terlalu dimasalahin banget lebih ditutupin bagaimana tuh nggak ngurusin, jadi kagak terlalu diambil serius sih kalau masalah yang kayak gitu paling kalau misalnya udah ini banget mah panggil orang tua gitu. Terus kalau di sekolah gue lebih nyantai sih kecuali kalau udah masalah yang ribut-ribut gitu mah udah kagak toleransi itu mah kayak gitu mah auto. Nah ini terakhir nih ya, cita-cita lu dalam hidup lu, pencapaian apa aja sih yang pingin lu capai banget gitu? Ini gue pengen banget punya ini kolam renang yang dibuka kayak jam-jam tirta gitu atau jungle ya. Gue pengen banget punya kolam renang. Terus gue pengen banget punya mobil Hot Wheel 5. Mobil Hot Wheel 5 kumaha anjing. Gue belum pernah beli mobil Hot Wheel maksudnya selama hidup. Gue pengen beli mobil Hot Wheel 5. Terus kayak gue pengen berangkatin orang tua gue ke ini sih Abu Dhabi. Lebih ke ini juga sih lebih ke apa dia? Kanada sih. Kanada. Orang tua gue tuh karena mereka tuh cinta banget teknologi. Di situ juga banyak kelapa sawit katanya tuh. Kelapa sawit ya kebetulan di sana. Kelapa sawit musim dingin teh kan. Keren. Keberangkatin haji sih, pengen banget orang tua. Terus amin ya Allah. Gue pengen banget buka usaha kayak pengen bikin. Nah, gue tuh pengen banget bikin usaha bubur sebenarnya. Bubur. Karena gue dari tukang film bubur naik haji. Bener. Nggak ada tukang haji naik bubur. Nah, itu aing pengen banget jadi tukang bubur. Kenapa? Karena aing pengen ngeberangkatin orang tua aing ke haji. Jadi makanya gue lebih memilih untuk jadi tukang bubur karena gue terinspirasi dari series Netflix tuh. Netflix tukang bubur. Series Netflix tukang bubur naik haji. Kebetulan sekarang gue juga profesi jadi petani sekarang, petani kontemporer. Merdeka banget pisan. Gue sambil bercocok tanam, biasanya sambil nontonin Money Heist. Terus gue sambil
bercocok tanam biasanya sambil minum adem sari. Adem sari tuh pas banget gua kalau lagi bercocok tanam. Kalau lu gimana? Kalau gua sih gini-gini aja sih gua mah nungguin ini sih PTN SBM. Oh, ini tuh lagi pengen ngejar Iya, pejuang PTN. Jadi by the way, asik BTW, anjing keren BTW. bisa. Jadi dia teh udah lulus UNS gitu, maba UNS, Maba SNMPTN dia. Nah, UNS tuh kalau lu yang nggak tahu, Universitas Negeri Sleman. Enggak boleh seplesetin tau. Bahaya lu. Oh iya, nggak bohong. 11 Maret 11 Maret gua tuh alhamdulillah di Solo ya. Itu bisa aja gua jadi bareng dia gitu ya masuk UNS. bisa jadi ya. Amin. Ini kalau misal gua sih mau nanya-nanya sih sama lu. Boleh nih. Ini kayaknya lu kan anaknya ini banget ya. Apa? Serius banget gitu. Enggak serius. Ya mah. Gimana sih lu bisa istiqomah dalam beribadah tuh gimana sih caranya? Saya mah nggak taat ibadah sih saya mah. Yang penting mah sholat 5 waktu gitu. Itu Kalau sunah-sunahnya mah misalkan kamu ngerjain sunah pasti yang wajibnya juga dijalanin. Intinya mah itu. Karena gini sih. gue tuh pengen banget bisa istiqomah dalam beribadah tuh, kira-kira bisa ngejaga semangat buat sholat 5 waktu tuh gimana sih gue kan anaknya kadang bolong-bolongan kalau misalnya ini kadang telat gue sholat zuhur jam 6 kadang sholat asar jam 2 gue kadang gitu suka gitu. Itu mah ngaco pisan sih. Soalnya gue di Belgia kan hidupnya beda. Jadi itu tanamkan nomor telepon 24434. Wah gila, apaan tuh? Itu pintu masuk surga. Wah, tiketnya itu. Wah gila, coba Subuh keren banget 2, sih, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Wah itu harus dicap banget dicap gitu. parah itu mah. Oh kayak gitu Jadi kalau hidup lu mau berkah, lu harus menjalani semua itu. Insya Allah berkah. Anjir, keren banget gua. Gitu iya gue bakal nerapin banget dah itu, soalnya di rumah gua nih kebetulan gitu orang-orangnya. Kenapa? Nggak ada orang. Anjing. Capek gua bangsat. Gitu itu. Ini terakhir ya, sesi terakhir. Quotes of the day, nggak usah deh, kayak pesan-pesan buat ya, pesan-pesan penonton aja ya gitu. Pesan-pesan buat yang lu semua yang pada nonton, gua ngasih tahu aja jangan kebanyakan minum marjan. Terus lu kalau minum marjan jangan lupa diseduh misalnya lu kental teuing ya kalau nggak disentuh. kalau gak diseduh lu gelo gimana minumnya seret gitu. Terus lu jangan kurang-kurangin, kalau jangan kurang-kurangin dah lu ngopi gitu, banyak-banyakin, harus banyak-banyakin gitu. Biar soalnya santai ya. Biar nyantai ya. Terus kalau buat generasi muda, wah gila, gua punya banyak banget sih pesan-pesan. Yang pasti mah kita harus jago memilah-pilih informasi biar nantinya kita jadi salah kaprah. Biar kita jadi orang-orang yang bijak gitu. Soalnya kan kita kan anak-anak muda yang emas gitu, generasi emas gitu. Iya katanya mah generasi emas gitu. Semoga saja ya. Semoga. Jadi harus banyakin berkarya juga. Berkarya kayak lu ngapain aja. Tumben nih serius nih. Ngapain aja serius ini mah. Terus kayak buat pandangan kita soal nongkrong tadi ya, pesan gua buat lu jangan pernah takut buat nongkrong, broy ya tuh, broy apa dah, kan nongkrong dikit mah boleh bro. Jadi nakal dikit juga nggak apa-apa, asal jangan baik-baik. Buat apa lu sekolah pulang. Nah gitu, nggak dapat pengalaman, nggak dapat soalnya konektivitas. kalau misalnya menurut gua ya, pandangan gua soal si pendidikan ini, soal kita tuh pendidikan tuh nggak sebatas lu duduk di bangku sekolah. Menurut gua kayak orang-orang banyak yang sukses dari dunia yang keras juga banyak, kayak contohnya kayak anak pang aja. Nah Dokter Tirta kan, sumpah itu dia, kalau menurut gua ya Dokter Tirta bagus banget sih soalnya dia kayak ini banget, dari kayak hidup keras tuh dia bisa nyampe banyak belajar di Blok E. Nah gitu sampai hidup bareng anak pang ya. Sampai sekarang bisa sukses kayak gini kan. Kata anak pang jalanan adalah sekolah. Nah, kenapa mereka bisa bilang kayak gitu? Karena mereka tuh nggak punya kesempatan buat sekolah, karena biaya sekolah tuh mahal bro. Kalau lu mau tahu, karena butuh uang juga. Jadi menurut gua pendidikan tuh nggak semata-mata lu harus di sekolah. Jadi kayak sebenarnya
pendidikan tuh kalau menurut gue lebih ketika lu mencerna pengalaman sih ya, mencerna pengalaman, mencerna pengetahuan yang lu tahu. Lu semakin banyak wawasan, semakin banyak relasi, semakin kaya hidup lu bakal jadi bisa semakin sukses soalnya. Contoh Bu Susi aja ya. Nah itu dia, Nggak perlu sarjana dia. kayak gitu bisa jadi menteri yang sekarang gila keren banget kan. Keren. Nah kebanyakan Tenggelamkan. kayak gitu Tenggelamkan kau. Makanya kan jadi buat anak-anak yang zaman sekarang, terus kalau misalnya lu nongkrong tuh jangan nongkrong pakai gengsi dah gitu. Jadi nongkrong tuh modalnya modal buat pertama lu kayak solidaritas kayak gitu tuh sebenarnya emang perlu soalnya meskipun ada yang bilang kayak solidaritas tai anjing lah gitu segala macam. Cuma gini ketika lu berbagi kebaikan sama seseorang apa yang enggak sih gitu kalau misalnya nantinya tanam lu yang apa yang lu tuai. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita baik ke orang dia pasti bakal timbal balik pastinya ya kan. Kayak misalnya kita ngebantuin orang lagi susah, ntar kebetulan nih misalnya kita di masa yang akan datang susah gitu, lagi kesusahan, punya temen yang dulu dibantuin. Nah itu, dan semoga temen itu tuh masih ingat sama lu gitu. Kebetulan kayak gitu sih, kayak ngasih lowongan kerja. Yoi gini keren pisan pan ya. Gila. Nah ini terima kasih buat temen gua Mbe Rehan. Terima kasih ya udah memberanikan diri untuk masuk ke channel ini. Karena ini sebenarnya takut sih ya kayak gini. Susah ya. Ini ada bayaran lagi. Etim kayak kalah ya. Etim gua itu. Maksudnya si Ata dibalikin Ata lagi. Iya sih benar. Gue pengen balikin si Atu gini banget ya. Gila dia sukses tuh si Atu. Amin ya Allah. Sekian dari video podcast gua. Yuk, jangan bosan-bosan buat nonton podcast gua yang nggak penting ini. Nggak penting parah sih sebenarnya, ini mah buat iseng-iseng aja. Sharing ya kita mah. Sharing aja. Gitu. Terserah lu mau like apa mau enggak juga, bodo amat, gua mau dislike. Karena itu hak. Ya, hak lu. Subscribe dan like itu hak. Kalau nggak mau subscribe juga, gua bodo amat sih. Gua nggak penting itu. Yang penting mah punya kerjaan lain. Yoi, asik. Dan terima kasih ya. Terima kasih udah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't wanna live anymore. I really wanna die so bad.